Ya, salam Irene, salam Hyper Grace, salam Yesus Tuhan. Ini nggak jadi ya? Nggak jadi. Ya, siang dalam sore ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan Yesus. Ya, tentang karya terbesar Yesus. Karya terbesar Yesus itu apa sih? Coba kita tanya dulu, karya terbesar Yesus itu apa? Menyerang manusia. Orang mesti tahu Yesus mati itu memang tujuannya dia datang untuk mati. Tapi akibat dari kematian itu yang disebut karya. Dia tidak mati sekedar memenuhi atau datang untuk hanya sekedar menyelamatkan kita. Itu bukan karya. Mati untuk menyelamatkan kita itu bukan karya. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika manusia berdosa, maka kasih sempurna agape dari Tuhan Bapa, dari Yesus sendiri tertahan. Bisa tangkap? Kasih itu tertahan karena manusia jatuh dalam dosa. Nah, supaya kasih itu bisa diberikan secara normal lagi, maka Yesus datang untuk mati. Dan dengan matinya dia memenuhi tuntutan keadilan dari Bapa di surga. Jadi karya terbesar Yesus itu adalah dia memenuhi tuntutan keadilan dan kasih. Itu karya terbesar. Ini. Coba tolong kita bisa baca ya. Coba tolong baca dulu 2, 3. Keadilan bisa baca? Kecil sekali ya? Kabur ya? Kecil. Selingkit. Udah kasih besar itulah ya. Tuh komputer. Ya tolong bisa baca? Bisa baca nggak? Eljar atau Messi? Yang mana? Itu sama Keadilan dan kasih Allah terpenuhi secara sempurna dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Ya. Keadilan dan kasih Yahweh itu yang benar, ya, itu terpenuhi, ya, terpenuhi
secara sempurna oleh karena apa? Atau dalam karya penyelamatan Yesus Kristus. Mari kita baca ayatnya, Roma pasal 3 ayat 25. Tolong perhatikan ya. Oke, kita baca 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Theos menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan Keadilannya karena Dia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ya, jadi dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Keadilan menuntut pengorbanan. Keadilan menuntut pengorbanan. Dan Yesus telah ditentukan Theos menjadi jalan pendamaian. Tolong buka di yang The Word. Apa? Ini Pak Suku di sini. Coba tolong. Ya. Cari Roma 3. Ya, Roma pasal 3 ya. Oke. Ya. Itu ditentukan hilasmos. Ya. Cari hilasmos. Ke atas sedikit. Ya. Ini hilasmos presented data nih. Coba periksa nih. Ini. Bukan ini lihat ini. Lihat ini ponternya ini di sini. Ya. Ini hilasterion. Sorry, kita salah ingat. Hilasterion. Ini apa nih? Bisa diterjemahkan ini kira-kira? Siapa yang bisa bantu terjemahkan? Apa tuh hilasterion? Kristus telah ditentukan Theos menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Dalam darahnya. Pendamaian harus dalam darahnya. Tidak bisa di luar. Jadi kita didamaikan karena ada pengorbanan darah. Itu yang disebut sebagai hilasterion. Jadi kematian Yesus merupakan korban penghapus hukuman. Hilasterion. Korban penghapus hukuman. Ya. Hukuman karena apa? Karena dosa. Yesus mengorbankan dirinya supaya tuntutan apa? Tuntutan keadilannya itu terpenuhi.
kasih, menerapkan kasihnya yang sempurna, tidak mengabaikan keadilannya. Nah, untuk memenuhi tuntutan keadilan, dia tidak mencari manusia berdosa untuk dihukum. Bukan manusia yang dihukum, tetapi dia menghukum dirinya sendiri. Bisa ikuti atau susah ini bahasa. Kenapa? Karena Roma 3 ayat 10 tolong dibaca. Roma 3 ayat 10. Oke, kita baca 2-3. Seperti ada yang tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Seorang manusia pun tidak. Dan tidak mungkin dia menggunakan manusia untuk menebus dosa atau menebus manusia tepatnya dari dosa. Tidak mungkin. Ayat 23 loncat. Ya, oke, kita baca 2-3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Deus. Semua orang. Nah, kalau semua orang berbuat dosa, bagaimana dia dapat menggunakan manusia untuk menyelamatkan manusia? Bisa tangkap? Sehingga dongeng tentang Maria yang katanya tidak terkena dosa itu dapat krois merah, tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena ini kan semua orang telah berbuat dosa. Maria pun telah berbuat dosa. Maria itu anak dari Eli. Pernah tahu enggak? Imam Eli. Hah? Coba ya. Di Lukas pasal 3. Operatornya sudah ada ya. Ada di toilet. Saya dipuru dia. Lukas 3, ada operasi lagi. 3. Ayat berapa? Lukas 3 pasal Lukas 3 Lukas pasal 3. ayat Coba cari Yusuf anak Eli. searching. Ketik dulu Yusuf anak Eli. Ya, ketika Yesus memulai, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang, ya, ia adalah anak Yusuf anak Eli. Ya, ayat 23. Anak Matat, anak Lewi, anak Yusuf anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Ya. Melki, anak Yanai, Yusuf, Ya. Ini Yusuf kan. Jadi Maria itu adalah anak Eli. Eli.
Eli saja. Itu orang Yusuf anak Eli kan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Padahal Eli punya anak adalah Maria. Keluarga dan orang. Sangat ya. Dalam tradisi Yahudi, anak mantu itu disebut sebagai anak sendiri. Oh. Begitu. Coba cari anak Eli punya anak. Mari ini bukan anak Matat, anak Lewi, bukan dikategorikan Lewi. Bukan. Bukan tahu. Bukan suku dan nama. Coba bisa cari anak-anak Eli. Ya nanti tolong dicari ya. Yang kita lupa, ini kita lupa ya. Yusuf anak Eli. Ya. Padahal Yusuf ini adalah anak mantu. Tapi silsilah Israel kan semuanya dilihat dari garis keturunan laki-laki. Gitu. Perempuannya diabaikan. Makanya Yusuf ini dianggap sebagai anak Eli karena Maria. Jadi ini adalah silsilah Maria. Tolong dibaca mungkin yang di Android itu ada tulis itu enggak? Silsilah Maria. Yang di Lukas tadi bisa dapat di Android, biasa Android kasih tahu silsilah Maria. Ini silsilah Yesus, ini silsilah Yesus dari Maria. Silsilah Yesus dari Maria. Kalau silsilah Yesus dari Yusuf itu di Matius pasal 1. Cuma silsilah Yesus. Ada tulis itu? Cuma silsilah Yesus. Ya, itu Matius pasal 1 kan? Iya. Ya, itu silsilah Yesus dari garis Yusuf. Ini dari Maria kan? Ya, ini dari garis Maria. Lukas. Ya. Makanya kalau baca, perhatikan baik-baik, itu dari bawah dia naik-naik. Kalau Maria ya, dia naik sampai ke Adam. Tapi kalau yang dari Yusuf, dia turun. Ya kan?
Ya toh? Maria itu dia naik sampai ketemu Adam. Adam habis itu anak Theos kan? Ya toh? Tapi kalau dari keturunan Yusuf, dia dari atas turun sampai ke Yesus. 13 keturunan, 13 keturunan, 13 keturunan. Betul nggak itu? Coba terang lihat dulu. Ke 16. Yakub memperanakan Yusuf suami Maria. Coba ke Matius pasal 1. Kalau orang mulai coba hitung berapa keturunan dari Abraham kan? Ya, anak Daud, anak Abraham, Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, terus ke bawah. Yakub memperanakan Ya. Yehuda. Ya, terus dulu. Ada 13 keturunan. Hizkia, Sia, sesudah pembuangan, ya, terus sampai ayat yang ke 27 ya. Jadi apa ini? 17 coba. Jadi seluruhnya ada 14 bukan 13. 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari Babel, pembuangan Babel sampai Kristus. Nah, ini dihitung dari keturunan Yusuf. Keturunan laki-laki 14. Mari orang hitung. Apa benar ada 14? Orang kita pernah kasih ajar stokam. Belum. Syukurlah. Orang ke yang pertama, MSC ayat 1 ya. Terang hitung ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud. Ya, ini anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub. Nah ini 1, 2, 3, 4 Yehuda, kemudian 5 Peres, itu 6 Zera, kemudian Peres, Hezron. Berapa? 8 atau 7? 8. Ada 8 ya? 8. Oke, 8. Kemudian Ram. Hezron ke Ram berapa? 9. Ram ke Aminadab 10. Aminadab ke Nason berapa? 11. Kemudian Salmon 12. Boas 13. Rahab 14. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai memperanakan. Nah, salah itu ya. 14 sampai di mana nih? 14 sampai di Salmon. Boas. Oh, di Boas. Di Boas ya. Kemudian Boas memperanakan Obed. Obed ke Isai. Ya, ini hitung 1 lagi. Berarti ini kan mulai hitung 1. Belum Ya? sampai di Daud. Tadi bilang sampai di Daud 14. Sampai di Daud 14. Di mana tuh Daud? Di sini. Sana masih jauh. Ya. Berarti kita salah hitung tadi. Nah, itu tadi di atas, Pastor. Des Abraham ke Ishak 2, Ishak ke Yakub 3, Yehuda 4, Peres 5, Hezron 6. Oh, Peres dan Serah itu dari Tamar. Itu apa namanya, Pastor? Peres dan Serah. Yehuda, Peres dan Serah dari Tamar. Itu hitung 1. Ya, tapi ini kan diambil dari Peres, bukan Serah. Oh, ambil dari Peres. Oh Ya. iya. Jadi Peres ke Hezron. Seberapa ini? 5. 5 ke apa? Abraham, Ishak, Yakub 3. Abraham, Ishak, Yakub 3, Yehuda 4, Peres 5, Peres 5, Hezron 6, Hezron 6, Ram 7, Aminadab 8, Nahshon 9,
Salmon 10, Boas 11, Obed 12, Isai 13, Daud Betul. 14. Betul. Betul ya? Iya. Oke, turun coba. Turun lagi. Nih. Kasih turun dulu. Ya, iya. Tentang Daud, Salomon. di mana Daud, Salomon kan? Salomo dan Berlai sampai Daud tuh berarti ini Salomo itu pertama ya? Ya. Salomo 1, Rehabeam 2, Abia 3, Asa 4, Yonatan 5, Yosafat 5, Yoram 6, Usia 7, kemudian Yotam 8, Ahaz 9, Hizkia 10, naik. Tolong. Naik. Ya. Manasye 11. Hizkia berapa tuh ya? Hizkia berapa tuh? 10. Manasye 11, Amon 12, Yosia 13, Yekonya 14. Nah, ini sampai di 14. Nah, sekarang terakhir mesin. Ya. Sealtiel 1 kan ini. Kan habis pembuangan di Babel kan? Yang terakhir kan di Yekonya. Sekarang habis pembuangan di Babel pertama apa? Sealtiel kan? Betul kan? Ya, oke. Lanjut. Kasih naik. Oh, itu bulu layarnya naik ke atas toh. Sealtiel berapa tuh? 1. Zerubabel 2. Kemudian Abihud 3. Kemudian Eliakim 4. Azor 5. Zadok 6. Akim 7. Eliud 8. Kemudian Eleazar 9. Kemudian Matan 10. Yakub 11. Yusuf 12 sampai ke Yesus. Ini salah hitung tadi berarti. Ada karena belum supaya hitung genap ini. Bukan. Yang tadi di pembuangan di itu saja. Pembuangan di sesudah pembuangan 12. Yekonya sesudah Babel. Ya, Yekonya memperandakan Sealtiel 1. Kasih naik sedikit supaya bisa lihat. Sealtiel, Zerubabel. Kemudian Zerubabel 2, Abihud 3, Eliakim 4, Azor 5, Zadok 6, Akim 7, Eliud 8, Eleazar 9, Matan 10, Yakub 11, Yusuf 12. Sampai ke Yesus kan. Yusuf 12. 13-nya enggak ada. Kan ini hitung dari laki-laki semua tuh. Ibu Rohani bisa ikuti? Baca dari sini sama no. Ya ini kan baru 13 tuh. Iya. Sampai ke Yesus tuh. Kan harusnya 14. Kalau di 17 jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud. Kemudian coba naik sedikit. Ya. 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan pembuangan ke Babel sampai ke Kristus. Cuma 13 Sampai Kristus cuma 13. Maria dengan apa? Maria itu sendiri. Itu berdua. Gimana dah? Jadi dari semua
garis keturunan laki-laki, Maria dihitung masuk. Tapi di sini kan tidak ditegaskan toh. Mana tuh? 16 coba perhatikan. Yusuf memperanakan apa? Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan. Ini kan tidak dihitung Maria sendiri. Yusuf suami Maria. Jadi Maria ini adalah penggenapan nubuatan. Aku akan mengadakan permusuhan, ingat? Iya. Bisa ingat? Dengan ular. Ya, dengan ular toh. Iya. Ya. Keturunanmu, keturunan ular akan mematuk tumit. Tetapi keturunan perempuan, ya ini dia keturunan perempuan Maria ini. Nah. Jadi Maria diperhitungkan dalam garis keturunan dari laki-laki. Makanya ketika masuk kepada silsilah Maria, Yusuf dihitung. Anak mantu dihitung. Karena menurut orang Israel yang bisa menjadi garis keturunan kan laki-laki. Maria kan tidak. Makanya Yusuf disebut anak Eli. Padahal anak Eli itu adalah Maria. Bisa tangkap ya? Ya. Anak Eli itu Maria. Cuma menurut garis keturunan Israel, Maria tidak dihitung. Jadi yang dihitung adalah Yusuf. Sudah? Tolong kita coba baca nubuatan dulu. Yesaya 7 ayat 14. Yesaya 7 ayat 14. Sudah? Yesaya 7 ayat 14. Ya ilah, Yesaya di perjanjian lama. Nona. Oke, kita baca 2-3. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitakan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan muda mengandung artinya Immanuel, artinya El beserta kita. El itu ditujukan kepada Yahweh atau Yehwa. El. Jadi yang lahir nanti adalah Yahweh yang menyertai kita. Makanya malaikat datang kasih tahu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Yahweh. Ini sinkron dengan pernyataan nubuatan. Jadi tolong pegang tadi ya. Hari ini telah lahir bagimu Kristus No. Kristus Yahweh. Ya.
Nah, ini akan terkoneksi dengan Yesaya 63 ayat 9 bagian B. Tolong buka. Ayat 9 bagian B. 63 ayat 9 bagian B. Ya, ayat 3 9 bagian B yang ini. Bukan suara. Mulai dari ya. Oke, kita baca 2-3. Bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama-lamanya luka. Bacaan 8, ayat 8. Tolong perhatikan baik-baik. Kita mundur. Ayat 8. Ya. Oke, kita baca 2-3. Bukankah ia berfirman, sungguh mereka adalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Alkitab sudah klarifikasi, ia menjadi juru selamat mereka. Makanya yang datang itu malaikat kasih tahu. Yesus dan Yohanes Pembaptis beda berapa bulan? 6 bulan. Tapi malaikat tidak datang kasih tahu, hari ini telah lahir bagimu Yohanes Pembaptis Tuhan. Tidak pernah. Orang lihat indikasinya ya. Tetapi hanya Yesus. Semua nabi tidak pernah dikatakan Tuhan. Buka Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah ada yang lahir disebut Tuhan. Kemudian tidak pernah ada yang lahir, manusia yang lahir lalu pasukan malaikat datang memuji Yahweh. Betul atau benar? Benar. Ya. Mari kita lihat Lukas pasal 1 ayat yang ke ayat yang ke-12 toh dan seterusnya. Ya, malaikat itu malaikat memuji Tuhan itu ayat berarti sebelumnya ayat 8 kali. Pasukan malaikat. Gimana tuh ya? Malaikat memuji Tuhan itu di mana? Maka datanglah, tolong coba dicari dulu. Pelan-pelan. Kau bersuka cita membuat itu ada malaikat yang bala tentara surga tuh. Tolong dicari sih bala tentara surga. Kita lupa itu. Baik, pasal 2, Pak. Bukan pasal 1, pasal 2. Lukas pasal 2, ya. Maka ya melahirkan di daerah itu ada tiba-tiba naik. Berdirilah seorang malaikat terus ke bawahnya. Ya. Lalu kata malaikat itu, dan inilah tandanya, terus ke bawah. Ayat di 13. Ini 13. Ya. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga. Mana ada manusia lahir, ada bala tentara sorga turun memuji Tuhan. Bala tentara sorga yang memuji dia ini, ya Yesus itu. Ini sejumlah besar bala tentara sorga, ini legion jumlahnya, banyak sekali.
Nah, kenapa Yesus mesti lahir? Kenapa Yesus mesti lahir? Untuk apa dia lahir? Untuk memenuhi tuntutan keadilan dari dia sendiri. Tidak ada cara lain. Dia tidak bisa berteofani. Tahu teofani? Hanya penampakan saja. Pada masa Abraham dia hanya penampakan saja. Menampakkan diri saja. Ya. Coba Keluaran 6 ayat 2 ya. Dan 3. Coba Keluaran 6. Benar atau betul? Ya, ini. Perhatikan baik-baik. Kita baca 2-3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai El Shaddai ini. Yang ada di Serio itu. El Shaddai, itu orang ada di sini. Ya. Tetapi dengan namaku Yod-He-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Des kalau menampakkan diri itu teofani. Abraham melihat sebagai apa bentuknya, itu teofani. Ya. Sebagai El Shaddai. Abraham, Ishak dan sebagai El Shaddai, hanya menampakkan diri. Ada toh katanya makan roti atau minum kopi dengan Lot itu atau dengan Abraham itu. Jadi kisah apa ya? Pokoknya ada itu di dalam itu waktu Tuhan berteofani. Ya. Waktu semak duri yang menyala juga itu adalah bentuk teofani. Tiang awan, tiang api itu teofani. Ya. Tetapi dengan namaku Yod-He-Vav-He, aku belum menyatakan diri. Oke. Nah, ini tercover di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6. Coba tolong buka. Buka di ini saja, di The Word saja. Yohanes 17 ayat ke 11 12. Yohanes 17 ayat 11 12. Yohanes 17 ayat 11. No. Tunjuknya 17 ya, baru ayat 11. Ya. Ini kan. Yaitu namamu, tolong ke bawah. Ini di sini. Ya. 12. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Tolong naik sedikit supaya bisa baca lengkap. Terus. Oke, kita mulai dari sini. Pelan-pelan. Ya. Oke, kita sama-sama 2, 3. Dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih di dalam dunia. Dan aku telah datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku.
yang berdoa namanya siapa itu? Yesus. Yesus kan? Namamu ya Bapa yang engkau berikan kepadaku. Dengan namaku Yahweh, aku belum menyatakan diri. Nah, kapan dia menyatakan diri? Dia datang dalam nama Yesus. Coba ke ayat 6. Ayat 6. Ya, ini 2-3. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku. Ya, kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka terus. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan. Dan mereka itu apa? Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Jadi disinilah dia menyatakan diri dan namanya. Sebab kalau Yesus bukan Yod-Heh-Vav-Heh, maka Yesaya 63 ayat berapa tadi? Yesaya 63 ayat berapa tadi? Bukan seorang duta atau seorang utusan. Ayat berapa tadi ya? 9. Hah? Yesaya 63 ayat yang ke-9. Itu tidak tergenapi. Kalau yang datang itu utusan atau manusia. Sebab Alkitab mengatakan bukan seorang duta, bukan seorang utusan, tetapi dia sendiri. Makanya malaikat datang kasih tahu, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Yahweh. Dia mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Tolong dicari dengan dirinya sendiri supaya bisa cepat. Tolong. Janjian lama atau Baru. Di mana tuh? Ya. Ia mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri. Di mana itu ya? Nggak ada ya? Titus 3 suka menghukum dirinya sendiri. Oh ya. Di 2 Korintus 5 ayat 9. Ya. Sebab Theos mendamaikan dunia dengan dirinya sendiri oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian
itu kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 9. Theos memperdamaikan dunia dengan dirinya sendiri melalui pengorbanan Kristus. Jadi karya Kristus itu adalah pertama mendamaikan kita, anak-anaknya yang tadinya berdosa, ya, dengan dirinya sendiri. Karena tidak ada yang lebih tinggi untuk bisa menjadi pendamai dada. Dan dengan demikian maka kasihnya bebas ditumpahkan kepada kita. Itulah karya terbesar. Ya. Dia menjadi apa tuh? Tadi apa tuh? Yang pertama apa sebelum mencurahkan kasihnya? Dia mendamaikan kita dengan dirinya sendiri, sehingga dia menutupi murkanya. Itulah cara dia. Dia menutupi murkanya. Coba kita lihat ke itu teks ini. Google. Ini ada catatan di sini. Kayaknya. Coba di sini. Bisa kasih besar nggak ya? Ya. Bisa kasih besar nggak? Kontrol, scroll, kontrol tahan, scroll, nggak bisa ya? Scroll naik turun bisa nggak? Soalnya kecil. Ini di punya di sini ada tanda untuk kasih besar nggak? Nggak bisa. Sebesar ini. Sebesar. Iya. Oh. Ke atas dulu. Ya, berarti berikut adalah poin-poin. Kasih lihat poin-poin di bawah. Itu sudah besar itu. Ya, keadilan theos terpenuhi, hukuman atas hukuman dosa atau hukuman dosa dilunasi. Kasih theos terpenuhi, ya, pengampunan dan kasih karunia. Jadi dengan kematian Yesus, darahnya ditumpahkan, dia memenuhi dua unsur, keadilan dan kasih. Ketika darahnya ditumpahkan, nyawanya diserahkan, dia memenuhi dua tuntutan hukum yang harus dipenuhi, yaitu keadilan dan kasih. Dia tidak mungkin mengasihi kita tanpa keadilannya. Kalau dia mengasihi kita, membuang keadilannya, maka dia tidak adil. Dia bukan maha adil. Ya. Tetapi kalau dia hanya menuntut keadilan dan membuang kasih, dia tidak menjadi Bapa yang Maha Kasih. Supaya dua tuntutan hukum ini terpenuhi atau dipenuhi, maka Yesus harus datang dan mati. Gitu. Jadi dia sendiri yang memenuhi dua tuntutan hukum ini. Hukum keadilan dan hukum kasih. Moga-moga dapat diterima dengan segala baik.
Jadi kita mengenai pengorbanan penyaliban Yesus itu merupakan karya terbesar. Sebentar kita akan nyanyikan lagu ini, karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar Yesus itu bukan sekedar mati dan mengampuni dosa, tetapi Dia memenuhi tuntutan keadilan dan kasih-Nya sendiri. Itu yang menjadi karya terbesar. Sekali lagi karya terbesar karena Dia memenuhi tuntutan hukum keadilan dan kasih-Nya. Dia tidak bisa memberikan kasih tanpa keadilannya, dan Dia tidak mungkin memenuhi keadilan tanpa kasih. Dan ini yang menjadi karya terbesar Yesus Kristus. Ya, moga-moga dapat diterima dengan segala baik. Jadi Yesus tidak mati pada hari Jumat seperti kata Patris Allegro. Kemarin waktu Pak Erik bahwa Yudas Iskariot diselamatkan, itu ada sedikit perang kecil-kecilan, ya. Dan Pastor Joshua Teo masuk, terindikasi menyudutkan Pak Erik, ya, dilarang untuk berdebat, tetapi beliau dengan terindikasi ajakan berdebat, jadi saya turunkan. Kemarin ketika kemarin siang kan kita live dari siang, ada yang naik dan bilang, Pastor Jerry, kayaknya cuma Pastor Jerry yang berani turunkan Joshua Teo. Ya. Karena selama ini tidak, karena Joshua Teo begitu dominan ketika dia bicara. Iya, sebenarnya kita hanya memenuhi aturan mainnya. Ya, kita tidak membenci Joshua Teo, tetapi karena melanggar aturan main, ya, Pak Erik disudutkan, diajak ribut, ya, Pak Erik cool saja. Jadi saya turunkan. Nah, sampai hari ini sudah 1 minggu lebih, ya, satu minggu, ya, kurang lebih. Joshua Teo tidak lagi japria, tidak lagi respon, tidak lagi, ya, terserah saja lah. Memang kebenaran berisiko. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan berdoa.